atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan ridhonya kepada kita agar dapat berkumpul pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kali ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Abdi yang kami hormati serta rekan-rekan seperjuangan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rismawati dari kelompok 3 sebagai moderator pada diskusi kali ini. Serta ada rekan-rekan saya yakni Asri Mubil Lestari, Muhammad Galih Praditya, Rifki Nurul Hadi, dan Rivaldi Riyatullah dari kelompok 3 dengan topik pembahasan kali ini yakni masih berbicara mengenai konstitusi bagian 2 yang lebih menitik beratkan kepada kedudukan konstitusi dan bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi di Indonesia. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah menonton video pembelajaran, juga telah memberikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, saya buka diskusi ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama, ada dari saudara Muhammad Grediansyah. Pertanyaan, apakah saudara Grediansyah sudah ada di room Zoom? Hadir. Baik. Pertanyaannya, Perpu nomor 1 tahun 2020 memang menimbulkan kontroversi. Perpu ini dianggap dapat membuka celah terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Tapi di lain pihak, Perpu ini disusun dalam rangka menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional akibat COVID-19. Mengingat bahwa Perpu itu disusun dalam kondisi yang genting atau bahaya dan diperlukan tindakan konkret dari pemerintah, apakah hal tersebut juga bermakna bahwa Perpu yang disusun itu dapat bertentangan dengan konstitusi yang dalam arti sempit adalah Undang-Undang Dasar 1945? Lalu, apakah Perpu nomor 1 tahun 2020 sepatutnya dihilangkan? Baik, sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab sendiri pertanyaan itu. Mengenai apakah adanya Perpu yang diterbitkan dalam keadaan genting atau bahaya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah itu bermakna bahwa berarti istilahnya bisa melanggar konstitusi gitu? Sebenarnya tidak ya, karena Perpu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai adanya tindakan konkret dari pemerintah, terutama presiden yang memiliki hak prerogatif dalam menerbitkan undang-undang atau Perpu ini, itu tetap harus sesuai dengan prosedur asas negara Republik Indonesia sebagai negara yang demokrasi, juga harus tetap sesuai dengan konstitusi. Perpu itu memang sebagai langkah konkret pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, tapi tidak harus dihilangkan. Karena yang menjadi kontroversi di sini adalah satu pasal dengan 3 ayat itu yang disoroti oleh banyak pihak lapisan masyarakat. Mengapa? Karena para lapisan masyarakat itu menilai bahwa uang yang akan digelontorkan nanti sebagai bantuan atau dana untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 itu mencapai 405 triliun. Uang yang sangat banyak itu adalah bersumber dari rakyat itu sendiri. Karena wajar saja rakyat bersikap skeptis atau mengkhawatirkan terhadap Perpu yang dinilai menambah imunitas bagi pemerintah ini. Pemerintah tidak perlu melegitimasi di awal dengan mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan nanti itu adalah pure untuk penyelamatan perekonomian dan bukan merupakan kerugian negara. Ini berarti nantinya tidak ada check and balance antara BPK, DPR, dengan pemerintahan. Karena BPK dan DPR di sini kan memiliki wewenang, tugas, atau fungsi untuk mengaudit keuangan negara. Sedangkan di sini telah
telah diklaim terlebih dahulu gitu, bahwa apapun nanti biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bukan kerugian negara. Sedangkan pada faktanya itu belum tentu pure terjadi bukan kerugian negara gitu. Jika nanti ada misalkan sesuatu masalah yang dihadapi di masa depan mengenai biaya tersebut yang tidak digunakan dengan semestinya, itu harus bagaimana? Lalu, di ayat 2 menyebutkan pemerintah dan anggota KSSK tidak bisa dituntut. Ini tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dijelaskan dalam video pembelajaran kami, dan kalimat dengan itikat baik dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini tidak sepatutnya dijadikan legal formal dalam perlindungan hukum. Lagi-lagi pemerintah seolah melegitimasi bahwa kinerja pemerintah nantinya akan sesuai itikat baik dan Undang-Undang Dasar. Padahal dalam kenyataannya belum tentu seperti itu. Intinya pemerintah sepatutnya tidak perlu takut dalam mengambil keputusan nantinya. Tidak perlu ada klaim di awal bahwa nanti itu seolah pemerintah takut mengambil keputusan gitu. Jadi di awal sudah ditegaskan bahwa apapun misalkan nanti kebijakan dalam penanganan COVID-19 ini terutama menitik beratkan kepada perekonomian, itu bukan dijadikan sebagai tuntutan kepada pemerintah ataupun anggota KSSK. Dan di ayat 3 ini lebih jelas lagi ya disebutkan bahwa segala keputusan dalam Perpu tersebut tidak bisa digugat. Artinya apapun keputusan yang ada dalam Perpu ini bukan sebagai objek gugatan kepada PT UN. Pihak yang kontra bukan ingin Perpu ini untuk dihilangkan, tapi lebih ingin dikaji. Ayo didiskusikan dulu gitu. Materi yang pasal yang kontroversi ini, apakah ada kesalahpahaman antara pihak yang kontra dengan pihak yang pro atau bagaimana? Tapi Mahkamah Konstitusi ataupun dari pihak pemerintah sendiri tidak mengagendakan untuk adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Padahal sedikitnya sudah ada 3 permohonan yang diajukan untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Mungkin segitu pemaparan jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Grediansyah? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan lagi? Silakan. Baik, terima kasih. Jawabannya cukup memberikan penjelasan yang saya dapat poin-poinnya. Baik. Jika dirasa cukup, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dari saudara ada pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, konstitusi negara kita berjalan sampai saat ini. Saya yakin ada hal yang membuat konstitusi tersebut tetap berjalan. Lalu, apakah sebenarnya keistimewaan atau kelebihan dari konstitusi yang kita miliki? Kemudian, konstitusi itu harus berjalan dan diterima oleh rakyatnya. Apakah karena tidak diterima oleh rakyat, berdasarkan aspirasi rakyat menginginkan adanya amandemen, ataukah ada alasan lain yang menyebabkan perubahan tersebut dilakukan berkali-kali dalam waktu yang relatif singkat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh rekan saya, yakni Saudara Muhammad Gali Praditya. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Zahra. Apakah Sinta sudah berada di room ini dan bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, bisa. Baik, sebelumnya saya akan kembali membacakan inti pertanyaan dari Sinta Zahra agar lebih jelas. Pertanyaannya, konstitusi yang kita miliki, sebenarnya hal apapun yang ada di dunia ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sama halnya dengan konstitusi yang dimiliki oleh negara Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945. Ia memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ada beberapa kelebihan dari konstitusi di Indonesia yang membuatnya terus dipertahankan hingga kini, yaitu yang pertama, terdapat ketentuan pelaksanaan dalam berbagai jenis-jenis pemilu di Indonesia dengan berdasarkan asas-asas pemilu berjurdil, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, sehingga
pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, terdapat sistem pembagian kekuasaan yang menjadikan setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan dan penyeimbangan satu sama lain sehingga dapat mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, terdapat sistem demokrasi dengan banyak partai atau multipartai sehingga suara rakyat dapat lebih terakomodasi dengan memperhatikan keberagamannya. Yang keempat, adanya penggunaan sistem demokrasi Pancasila sehingga setiap warga negara dapat terlibat dalam tahap-tahap kebijakan publik sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik. Yang kelima, diutamakannya persatuan dan kesatuan nasional, serta asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan negara. Yang terakhir, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Dengan mekanisme ini akan ada banyak solusi bagi suatu masalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang menyebabkan terjadinya beberapa kali amandemen? Apakah karena tidak diterima oleh rakyat ataukah ada alasan lain yang menyebabkan perubahan tersebut dilakukan berkali-kali dalam waktu yang relatif singkat? Sebenarnya penyebab terjadinya amandemen itu disebabkan karena pada saat itu negara bisa dikatakan dalam keadaan genting, terjadi tuntutan reformasi. Banyak sekali masyarakat, terutama mahasiswa yang menuntut dilakukannya amandemen agar sistem ketatanegaraan lebih jelas dan lebih baik dan segera membatasi masa jabatan presiden yang pada saat itu masa jabatan presiden tak terbatas agar tidak menimbulkan kekebalan kekuasaan. Amandemen juga dilakukan karena pada saat UUD sebelum diamandemen banyak yang menganggap bahwa UUD 1945 terlalu luas sehingga memungkinkan munculnya kekuasaan terpusat pada presiden dengan cara penafsiran pasal-pasal UUD 1945 secara subjektif untuk mencapai kepentingan rezim penguasa. Pada awalnya, amandemen dilakukan dengan tujuan utama yaitu mengubah pasal terkait masa jabatan presiden dari yang awalnya masa jabatan tak terbatas berubah menjadi hanya 2 kali periode kepemimpinan setelah reformasi. Namun, terdapat 4 faktor yang menyebabkan perubahan besar dalam amandemen, yakni euforia reformasi, ketetapan MPR, undang-undang yang sudah terbit, dan proses studi banding. Dan mengapa pada saat itu dilakukan amandemen sebanyak 4 kali dalam jangka waktu 4 tahun atau relatif singkat? Karena dalam proses amandemen ini memerlukan tahap yang tidak mudah, dan amandemen ini dimasukkan ke dalam sidang tahunan MPR. Pada saat itu, MPR telah melakukan pengkajian dan melakukan pertimbangan sehingga terjadi amandemen sebanyak 4 kali yang setiap amandemennya itu masih saja ada yang dianggap dan dirasa kurang. Hingga pada akhirnya, pada amandemen keempat atau pada tahun 2002, UUD 1945 yang sudah diamandemen itu dirasa sudah cukup sempurna. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah jawabannya cukup puas atau dapat menjawab pertanyaan dari Sinta? Saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, Saudara Gali. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Gali Praditya yang telah memaparkan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yakni dari Saudari Farisya Fitri Mainasari. Sebelumnya, apakah Saudari Farisya sudah ada di room? Hadir. Baik. Pertanyaannya, undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada kenyataannya, terdapat beberapa undang-undang yang dibuat itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam video disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Pertanyaannya, apakah pemerintah bisa dengan mudah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar undang-undang yang direncanakan nantinya tidak bertentangan dengan konstitusi terkait dengan isu masa jabatan presiden 3 periode? Baik, sebenarnya pertanyaan ini berkaitan ya dengan pertanyaan dari Saudari Sinta Azahra tadi. Langsung saja pemaparan jawaban akan dilakukan oleh rekan saya, yakni Asri Mubi Lestari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, apa Saudara Farisya sudah mendengar suara saya? Sudah.
Baik, sebelumnya saya ulang terlebih dahulu pertanyaannya. Apakah pemerintah bisa dengan mudah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar undang-undang yang direncanakan nantinya tidak bertentangan dengan konstitusi? Dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilakukan sembarangan, karena dibutuhkan persetujuan oleh rakyat, di mana Undang-Undang 1945 sendiri berasaskan kedaulatan rakyat. Sehingga dalam melakukan amandemen tidak dapat diputuskan sepihak oleh pemerintah. Selain itu, dalam pasal 37 juga dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam melakukan amandemen. Menurut Bambang Susantyo, amandemen bisa dilakukan oleh atau tidak, semua tergantung pada aspirasi dan kehendak rakyat. Menurutnya, amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan konsensus nasional dari para stakeholder bangsa untuk bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak ingin ada turbulensi politik jika terburu-buru mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Bambang sendiri, dibutuhkan proses panjang dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar. Sesuai ketentuan pasal 37 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 1 menjelaskan bahwa usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Di ayat 2 pasal 37, dijelaskan pula bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta dengan alasannya. Jadi, masyarakat bisa mengetahui dengan jelas apa saja usulan perubahan yang akan diajukan oleh para wakilnya di MPR. Tahapan dan prosesnya akan sangat panjang. Keterbukaan dan partisipasi rakyat akan sangat dibutuhkan. Sehingga perlu dicapai konsensus kebangsaan agar tidak ada kesalahpahaman antar sesama anak bangsa. Jadi, apakah amandemen akan dilakukan secara terbatas, menyeluruh, kembali ke aslinya atau tidak sama sekali, prosesnya masih sangat panjang. Rakyatlah yang akan menentukannya. Bersumber dari Berita 1 mengenai Bambang Susatyo, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bisa dilakukan jika ada konsensus nasional. Apakah Saudara Farisha sudah cukup puas? Atau ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Saudari Asni Mugi yang telah memaparkan jawabannya. Untuk kelompok lain, jika ada tanggapan ataupun ingin menambahkan, silakan ya, kami terbuka. Karena ini diskusi untuk sama-sama menggali potensi juga pengetahuan atau wawasan kita mengenai konstitusi itu sendiri. Jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi lagi, boleh langsung on mic ya. Untuk selanjutnya, saya lanjut dulu ke pertanyaan yang terakhir dari Saudari Elis Sulistia. Sebelumnya, apakah Saudari Elis sudah berada di room Zoom? Hadir. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, sempat dibahas di bagian pemaparan kasus mengenai masa jabatan Presiden, bahwa ketika ingin mengubah masa jabatan Presiden harus dilakukan amandemen terhadap konstitusi. Terlebih dahulu, saat ingin melakukan amandemen, mesti ada persetujuan rakyat Indonesia dan membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Namun, apabila kita melihat pada masa awal reformasi, amandemen terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan dengan waktu yang relatif cepat dari tahun 1999 sampai 2002. Terdapat sebanyak 4 kali amandemen. Terdapat sebanyak 4 kali amandemen, terhitung bahwa setiap tahun dilakukan amandemen sebanyak 1 kali. Apakah proses amandemen pada masa awal reformasi dan saat ini alurnya berbeda, sehingga jika ingin melakukan amandemen pada saat ini membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun? Apakah amandemen pada masa awal reformasi didasari atas persetujuan rakyat? Jika iya, apa bukti konkret dari persetujuan tersebut? Baik, terima kasih kepada Saudari Elis atas pertanyaannya.
Langsung saja, pemaparan jawaban akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Rifaldi Riyatullah dan Rifki Nurul Hadi. Terlebih dahulu kepada Saudara Rifaldi Riyatullah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, apakah Saudara Eulis dapat mendengar suara saya? Iya, bisa. Terdengar dengan jelas. Jadi pada intinya pertanyaannya yaitu apakah proses amandemen pada masa awal reformasi dan saat ini alur yang berbeda sehingga jika ingin dilakukan amandemen pada saat ini membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Jadi pada dasarnya perubahan atau penyesuaian yang lebih dikenal sebagai amandemen itu sudah diatur ketentuannya pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ketentuannya yaitu yang pertama pasal 37 ayat 1 yang berbunyi usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Selanjutnya yaitu pasal 37 ayat 2 yang berbunyi setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Selanjutnya, pasal 37 ayat 3 yang berbunyi untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Kemudian, pasal 37 ayat 4 yang berbunyi, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Kemudian, pasal 37 ayat 5 yang berbunyi, khusus tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Atas dasar pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa MPR lah yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR hendak mengubah Undang-Undang Dasar, sebelumnya MPR harus menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum dan pengubahan tersebut harus disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, apakah ada perbedaan alur dalam proses amandemen pada masa reformasi dan saat ini? Sebenarnya mengenai aturan bagaimana mengamandemen ini sama saja, tapi situasi saat reformasi dan saat ini yang membedakan. Pada saat reformasi, keadaan bisa dibilang genting. Banyak masyarakat, terutama mahasiswa yang menuntut dilakukannya amandemen agar ketatanegaraan lebih jelas dan segera membatasi masa jabat Presiden Soeharto agar pemerintahan tidak menimbulkan kekebalan kekuasaan. Sehingga amandemen terbilang cepat, meskipun memakan waktu setahun. Berbeda dengan saat ini, jika ingin dilakukan amandemen, butuh beberapa tahap karena tidak ada situasi mendesak, ditambah Undang-Undang Dasar saat ini dianggap lebih sempurna. Adapun beberapa pengajuan amandemen yang pernah dilakukan, namun belum melewati 1 tahap pun, menurut Ketua MPR, Bambang Sutisyo, pada tahun 2019, mengatakan bahwa anggota MPR harus benar-benar mempertimbangkan amandemen Undang-Undang Dasar, mana yang harus diubah dan apa alasannya. Harus ada urgensi nasionalnya, bukan secara tiba-tiba mengamandemen. Dan perlu diingat bahwa kehendak rakyat adalah elemen utama dalam dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar. Baik, begitu pemaparan dari Rivaldi. Untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan pemaparan jawaban dari Saudara Rifki Nurul Hadi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk berpendapat atau menjawab pertanyaan dari Elis. Untuk pertanyaan dari Elis yang kedua, yaitu apakah amandemen pada masa awal reformasi didasari atas persetujuan rakyat? Apakah suara saya kedengaran sebelumnya? Iya, terdengar jelas. Ya. Untuk jawaban yang Elis itu, jawabannya adalah iya. Karena amandemen pada masa awal reformasi itu adalah salah satu tuntutan yang dibuat ketika Gerakan Mahasiswa Indonesia ketika tahun 1998. Untuk yang belum tahu,
Gerakan Mahasiswa Indonesia pada tahun 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an. Gerakan ini menjadi monumental karena gerakan ini dianggap berhasil memaksa Soeharto untuk berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar pada tanggal 11 Maret 1996 hingga tahun 1998. Sebenarnya pada bulan April tahun 1998, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia dengan tanpa wakil presiden. Namun, mahasiswa tidak mengakui terpilihnya Soeharto sebagai presiden dan memaksa untuk melaksanakan pemilu kembali. Terpilihnya Soeharto pada terakhir kalinya ini mendapat kecaman karena krisis ekonomi yang membuat keadaan Indonesia pada saat itu mengalami kemiskinan. Lalu menyambung ke pertanyaan terakhir, yaitu apa bukti konkret dari persetujuan amandemen tersebut? Untuk bukti konkretnya adalah ketika di pertengahan tahun 1998 atau gerakan mahasiswa di tahun 1998 muncul berbagai tuntutan dari masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen negara komponen bangsa seperti mahasiswa atau pemuda, dan agenda reformasi yang menjadi tuntutan mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kehidupan demokrasi yang semestinya. Karena mahasiswa menilai pada masa pemerintahan Soeharto, kebebasan pers dan berpendapat itu sangat sulit. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rivaldi Riyatullah dan juga Rifki Nurul Hadi. Atas pemaparan jawabannya, bagaimana Saudari Elis? Apakah ada tanggapan lain atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk jawaban dan pemaparannya sudah sangat jelas sekali. Ada satu pertanyaan lagi dari saya terkait dengan peraturan yang mengatur mengenai amandemen itu sebelum dilakukan amandemen yang pertama atau sesudah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita beri waktu dulu untuk kelompok kami untuk memastikan jawabannya. Baik, sebentar. Baik, izin menjawab ya. Mengenai peraturan tadi, mengenai amandemen tersebut, apakah disahkan sebelum atau sesudah amandemen? Itu sebelum amandemen ya, karena di amandemen sendiri itu tidak dituliskan atau tidak dicantumkan bahwa pasal 37 ini yang menjadi amandemen. Karena kalau misalkan ini ada sesudah amandemen, berarti ini ada dalam riwayat atau pasal-pasal mana saja gitu yang menjadi yang dirubah atau yang ditambahkan dalam amandemen tersebut. Dan dari keempat amandemen tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam video pembelajaran kami, itu tidak ada jejak mengenai alur dari pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menguraikan bagaimana untuk mengamandemen undang-undang itu sendiri. Bagaimana, Saudari Alis? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan pertanyaan.
Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lain atau ada yang ingin menanggapi atau menambahkan dalam diskusi kali ini? Karena pertanyaan dari kolom komentar YouTube sudah kami jawab semua. Jika tidak ada, mungkin saya serahkan kepada Bapak Adi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Kepada Bapak, mungkin dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Tapi sambil jalan ya, Anda boleh misalnya bertanya di chat atau nanti bisa bertanya langsung ke saya. Oke, ini kan kalau dispesifikasikan ya, pembahasan dari kelompok 3 ini adalah tentang bagaimana perjalanan ya konstitusi di Indonesia, dan sangat banyak hal-hal yang memang menjadi persoalan ya dari masalah konstitusi. Jangankan tadi Anda berbicara amandemen yang paling banyak dibicarakan ya, bahkan kalau kita tarik ke sejarah sebelumnya ya, bahkan kita pernah berganti ya undang-undang dasar gitu kan, atau pernah berganti konstitusi. Jadi bukan hanya UUD 45 yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan amandemen, saya mungkin akan mengawali dari tampilannya dulu ya. Sebagai pemanasan lah, saya akan memberikan dulu pemahaman ke Anda semuanya untuk membaca beberapa hal di sini ya. Ini untuk mengasah kemampuan kita tentang konstitusi. Sudah dilihat? Ada screen share dari saya? Ya, emang belum saya share ya, memang. Ada nampak? Ada, Pak. Ada. Full nggak itu di layarnya? Bentar ya. Oke, silakan dari 10 aturan yang ada di depan ini. Mana coba yang termasuk dalam konstitusi ya? Saya kasih waktu semuanya 2 menit lah. Nanti saya tanya satu-satu, mana yang termasuk dalam konstitusi, mana yang bukan.
Coba menurut Parisa, coba yang nomor mana saja yang tergolong ke dalam konstitusi? Parisa VM. 1, 5, 8, 9, 10. Silpa Novia. 1, 5, 8, 10. Siska Laini. 1, 5, 8, 10. Cinta AZ. 1, 5, 8, 10. Rismawati. Nomor 1, 5, 8, 9, 10. Sahlah. Sudah ya. Rifki. Nurul Hadi. Nomor 1, nomor 5, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Resta. Nomor 1, 5, 8, sama 10, Pak. Pipit. 1, 5, 8, sama 10, Pak. Nur Hapija. 'Asa, Tiara, Haya. 1, 5, 8, 10. Mutiara. 1, 5, 8, sama 10, Pak. M. Galih. 1, 5, 8, sama 10, Pak. Hasna, ada udah ya. Sisya, Azizah. Hadir. Tulis, coba. Nomor 1, 5, dan 8, Pak. Oke, ini Elis yang beda. Kenapa? Kan teman-teman kamu banyak yang memilih nomor 9 dan 10. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, waktu lihat kata-kata atau kalimatnya, saya pikir ini nggak dimuat di konstitusi, tapi di peraturan di bawahnya gitu Pak. Misalnya dalam peraturan pemerintah atau dalam Perpu atau dalam undang-undang yang lainnya gitu, bukan di konstitusi. Terima kasih Pak. Oke. Jadi itu sebenarnya yang saya maksud. Saya menginginkan kalian semua bisa memahami ya mana yang termasuk dalam konstitusi, karena tidak semua aturan ya, tidak semua aturan itu masuk ke dalam undang-undang dasar. Ya. Kalau nomor 10 itu kan undang-undang pemilu, itu kan bukan konstitusi, itu undang-undang biasa ya di bawah undang-undang dasar. Undang-undang lalu lintas itu kan juga undang-undang biasa ya, jadi masih di bawah undang-undang dasar. Jadi memang betul ya, jadi sebenarnya yang termasuk ke dalam konstitusi hanya beberapa hal yang saya tuliskan hanya 3 nomor itu. Oke, silakan sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau bertanya nggak seputar penguatan materi dari kelompok 3 ya, mengenai diskusi mengenai bagaimana perjalanan konstitusi di Indonesia. Dari beberapa pertanyaan ya yang saya lihat tadi tentang Perpu misalnya ya. Atau saya lihat tuh dari ini ya, dari tentang kenapa itu ada amandemen, tadi juga sudah dibahas oleh kelompok 3 sebenarnya. Saya akan berbicara dari kenapa amandemen ya.
Saya anggap bahwa karena begini, hukum minggu depan juga tentang negara sebenarnya. Kenapa negara itu bentuk negara dan sistem pemerintahan kita itu bisa berubah-ubah juga karena diakibatkan oleh pergantian undang-undang dasarnya ya atau pergantian konstitusinya. Jadi ketika kita berlaku undang-undang RIS misalnya, konstitusi RIS, jadi bentuk negara kita juga kan serikat, gitu kan, bukan kesatuan. Sebenarnya hampir ada kesamaan ya antara sejarah perjalanan konstitusi dengan perjalanan negara di Indonesia. Makanya saya harapkan untuk diskusi minggu depan yang kelompok negara, kalau memang hari ini belum membahas masalah-masalah sejarah-sejarah negara sebelumnya gitu, boleh minggu depan ya. Sekarang saya mungkin akan fokus ke pertanyaan yang memang kebanyakan dari masalah amandemen. Tentang apa tidak ada hal ya, kenapa di amandemen dan bagaimana cara mengamandemen ya. Di kita yang amandemen muncul karena adanya tuntutan reformasi ya. Saya kira banyak hal yang menjadi tuntutan reformasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kurang lebih. Ada yang sudah terlaksana, ada yang belum ya. Nomor pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya ya. Adili Soeharto saya kira sampai Pak Harto wafat ya tahun 2008 tidak sempat sampai divonis ya karena memang Soeharto ya pernah dipanggil tapi tidak sampai ke proses hukum yang lebih lanjut ya. Ada pula bahasa yang mengatakan ya sama juga Soekarno juga tidak pernah diadili kan gitu dulu. Jadi memang bangsa kita ini salah satu negara yang tidak pernah mengadili presidennya. Tidak ada ya. Kalau para menteri banyak saya kira yang diadili gitu. Tapi kalau presiden itu belum ada. Ya. Ada juga ya makanya ada pepatah mengatakan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mudah memaafkan dan mudah melupakan. Gitu. Itu yang membuat mungkin nggak tega juga gitu kan seorang pemimpin harus walaupun marah orang banyak marah pada Pak Harto, tapi kan hanya marah sesaat ya. Pada akhirnya orang akan biasa kembali gitu. Itu mungkin karakter juga orang Indonesia. Nah ini yang kedua adalah amandemen ya. Yang ini juga yang nomor 3 yang sudah, karena sekarang kan tidak ada lagi ABRI, ada juga TNI dan Polri. Ya. Ini kan dari zaman Orde Lama sebenarnya. Dan zaman Orde Baru ini sangat kental ya di fungsi ABRI ini. Karena ABRI, tentara itu selain memiliki fungsi pertahanan keamanan juga memiliki fungsi politik ya. Masuk sebagai salah satu anggota MPR. Pelaksanaan otonomi daerah ya ini juga sudah dilaksanakan. Ini juga nanti bisa dibahas sebenarnya kena di bab negara ya. Kenapa kita ini negara kesatuan tapi kok otonomi daerah? Bahkan beberapa daerah itu sangat otonom ya, punya hukum tersendiri, punya gaya tersendiri. Tidak semua hukum berlaku di Indonesia. Ini juga dapat dibahas di bab negara minggu depan. Tegakkan supremasi hukum, nah ini mungkin hukum di kita. Nanti ini di bab nanti ya, ini nanti masalah ini sudah atau belum. Saya harapkan nanti ini di bab penegakan hukum dan HAM nanti ya setelah UTS. Dan juga ini masalah korupsi ya. Kalau Anda lihat masalah korupsi yang akhirnya memang ada KPK ya, ada lembaga anti rasuah dan sudah banyak kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Namun beberapa hari lalu ada kasus yang cukup mencengangkan ya. Salah satu kejahatan korupsi yang paling besar di Indonesia yaitu BLBI oleh KPK periode sekarang mungkin juga karena buah dari revisi UU KPK kemarin itu sudah di SP3-kan. Padahal itu adalah korupsi yang paling fenomenal ya sepanjang sejarah Indonesia. Oke, itu kurang lebih mengenai kenapa ada amandemen ya. Nah, kalau berbicara referendum ya, berbicara konsensus ya. Seperti yang saya pernah ungkapkan juga bahwa memang di negara kita ini amandemen di Indonesia itu tidak, ini sudah tadi dibahas ya oleh kelompok yang presentasi mengenai ada kurang lebih 4 kali amandemen. Nah, untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar di Indonesia itu memang tidak seperti halnya di negara lain yang melakukan konsensus nasional. Yaitu dengan bertanya langsung ke rakyat. Dan memang tadi pertanyaan yang terakhir juga mengenai bagaimana apakah aturan sudah berlaku atau belum. Bahwa kita waktu amandemen masih menggunakan Undang-Undang Dasar yang lama, berarti Undang-Undang Dasar yang asli gitu kan. Bahkan sistem pemerintahan pun, sistem kenegaraan pun sampai periode Ibu Megawati kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar yang lama ya. Karena Undang-Undang Dasar yang baru itu kan tahun 2002 yang paling
kalau imbasnya dari proses politik itu tadi kan kenapa ada amandemen kan tuntutannya adalah batasan kekuasaan ya. Adalah untuk membatasi jabatan presiden. Dan memang yang dirubah ternyata bukan hanya batasan masa jabatan ya, yang awalnya tidak multitafsir gitu kan, awalnya kan multitafsir, dipilih kembali dan lagi gitu kan, 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kemudian dirubah menjadi hanya satu kali masa jabatan, berarti 2 periode bahasanya. Tapi ternyata yang dirubah bukan hanya itu, kan tadi juga dibahas dari 37 pasal yang asli menjadi 73 pasal, itu udah sebenarnya membedakan antara UUD yang lama dan yang hasil amandemen. Dari 37 menjadi 73 pasal. Dan banyak yang dirubah, bukan hanya masa jabatannya, tapi juga mengubah tata cara pemilihannya. Yang awalnya oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Dan itu kan dimulai tahun 2002, ada pemilihan umum langsung. Nah, kemudian tadi sekitar salah satu hasil amandemen ya, sebelum saya lanjut nanti ke pertanyaan yang mengenai bentuk-bentuk perubahan yang lainnya. Salah satu hal tadi yang ditanyakan mengenai undang-undang tentang Perpu tadi ya, tentang Perpu mengenai keuangan negara kalau tidak salah dan beberapa aturan-aturan yang dianggap apakah itu sesuai atau tidak dengan konstitusi. Nah, ada lembaga yang hasil amandemen namanya Mahkamah Konstitusi yang fungsinya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi sebenarnya sekarang sebagai salah satu mungkin kita menegaskan sebagai negara hukum, jika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan, tadi Perpu ya, apakah undang-undang PPK juga yang kemarin banyak diprotes ya dan hasilnya banyak koruptor yang lolos kan? Memang beberapa kasus korupsi kalau menyangkut kepala daerah, menteri banyak yang berhasil OTT ya ditangkap. Tapi yang menyangkut orang-orang besar ya, yang menyangkut kekuasaan langsung seperti Harun Masiku kan yang kasus pemilu itu kan, terus kemarin BLBI dan lain-lain itu kan banyak yang lolos juga ya. Nah, atau Omnibus Law juga ya tentang cipta kerja ini kan undang-undang levelnya. Bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini fungsinya ini. Nanti kalau misalnya kata Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar, maka bisa dibatalkan ya Perpunya. Atau bisa dirubah apa yang menjadi persoalannya. Saya kira banyak hal sebagai warga negara Anda boleh ya menguji salah satu undang-undang atau peraturan-aturan lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena banyak nih ya. Kita ini ini tata urutannya. Kalau kita melihat mengacu pada tata urutan perundang-undangan berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Ini yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar ya. Di bawahnya TAP MPR, kemudian undang-undang ini satu level dengan Perpu ya. Jadi kalau nanti ada undang-undang yang dikiranya perlu perubahan, ada PP yang pengganti undang-undang ya. Terus peraturan pemerintah, Perpres, Perda, ini semua ini dari TAP MPR ke sini kan ini aturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar. Jika semua aturan di bawah ini dianggap bertentangan, ini kan semuanya kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Maka dapat diuji di sini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak langsung ya. Kalau misalnya dulu kenapa bisa muncul jatuh bangunnya kekuasaan ya karena mungkin sangat mudah sekali untuk jangankan untuk mengamandemen ya, untuk menjatuhkan kekuasaan pun itu sangat mudah ya. Sebelum adanya amandemen undang-undang. Karena memang langsung kalau ini kan kalau memang kesalahan pemerintah, kesalahan penguasanya hanya berupa kebijakan ya yang digugat bukan orangnya, bukan jabatannya, tapi produk hukumnya atau kebijakan pemerintahnya. Ya baik itu pusat maupun daerah kan bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Ini sudah juga ya. Nah ini beberapa. Nah kalau kita bisa membedakan ini ya salah satunya. Dulu Orde Lama mungkin kita berbicara UUD 45 ya. Tidak berbicara RIS dan UUDS. Karena RIS kan bentuk negaranya kesatuan, serikat.
Zaman UUD 50 itu parlementer. Ini adalah Undang-Undang Dasar 45 baik sebelum maupun setelah amandemen. Ya. Ini gambarannya di sini. Ya, dengan sistem pemerintahan presidensial ya. Minggu depan mungkin ada bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Nah, yang paling membedakan adalah ada lembaga yang baru di sini ya, dan ada yang dihilangkan, ada yang baru. Ini sekarang DPA tidak ada, diganti oleh ada yang barunya ada MK, ada KY ya. Kalau Mahkamah Agung ada. Kedudukan MPR yang dulunya tertinggi, ya, sekarang satu jajar ya, sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Tidak ada lembaga tertinggi sekarang itu. Nah, ini saat MPR menjadi lembaga tertinggi di negara, memang MPR sangat sentral ya kedudukannya, karena memilih presiden. Bukan hanya membuat mengamandemen UUD 45, tapi juga memilih presiden dan wakil presiden. Jika presiden macam-macam dulu memang mudah sekali untuk menjatuhkan presiden, ya, MPR itu sangat mudah dulu tuh. Istilahnya impeachment atau pemakzulan ya. Siapa korban pertamanya? Itu Soekarno. Tahun 60 setelah Super Semar kan, setelah tragedi G30 ya, Soekarno diminta pertanggungjawabannya. Yang minggu lalu kan dibahas bahwa memang salah satu pelanggaran konstitusi oleh Soekarno kan banyak ya di Orde Lama. Karena berkuasa tidak berdasarkan UUD 45 itu Soekarno. Sehingga lembaganya di era setelah Soeharto yang berkuasanya, Super Semar kan Soeharto secara de jure mengambil alih kan. Kekuatan MPR-nya berubah menjadi kekuatan yang anti Soekarno dan akhirnya bisa menjatuhkan Soekarno. Nah, kalau Pak Harto kan relatif tidak begitu banyak pelanggaran ya, karena tadi salah satu upaya adanya perubahan ini kan di amandemen karena memang Pak Harto mengendalikan kekuasaan memang sesuai dengan UUD 45. Tapi tadi multi tafsir terlalu luas ya. Pasal tentang masa jabatan presiden itu mudah ditafsirkan dengan mudah ya, bisa untuk beberapa kali terpilih ya. Tapi korban dari adanya sidang istimewa MPR ya yang menjatuhkan presiden bukan hanya Soekarno. Pak Harto juga pernah kan? Pak Harto tidak ya. Pak Harto itu mundur karena dia mengundurkan diri dari presiden. Nah, kalau setelah Pak Harto Habibie juga sama. Walaupun Habibie 298 ya sampai tahun 99 Habibie itu 9 bulan. Dia belum menggunakan undang-undang yang asli karena masih dalam proses amandemen. Nah, Habibie juga korban ini, korban impeachment dari MPR untuk menjatuhkan presiden. Tolak LPJ-nya ya. Tidak puas ya tanggapan presiden menurut MPR. Setelah Habibie juga almarhum Gus Dur ya. Abdurrahman Wahid sama ya. Abdurrahman Wahid juga korban dari adanya ini ya. MPR menjadi sebagai lembaga tertinggi tahun 2001 kalau Pak Gus Dur. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu belum diamandemen, masih proses amandemen, dia masih menggunakan yang ini. Ya. Ini yang sangat membedakan ya. Sehingga sekarang ya presidennya kan langsung dipilih oleh rakyat gitu kan. Jadi fungsinya sejajar gitu kan. Sehingga untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 pun kalau melihat mekanisme sekarang wewenangnya tetap di MPR ya. MPR sekarang memang tugasnya relatif lebih tidak banyak kerja MPR itu. Di mana sih orang MPR banyak kerjanya ya di sini. Yang anggota DPD dia hariannya sebagai anggota DPD, yang sebagai anggota DPR hariannya sebagai anggota DPR kan. Nah, ketika dia menjadi MPR, ketika rapat gabungan kan. Ketika rapat gabungan yang paling rutin adalah setahun sekali ya. Misalnya pidato tahunan presiden ya di hadapan MPR. Kan minimal juga 5 tahun sekali. Atau melantik melantik presiden dan wakil presiden. Tugas pokok 5 tahunannya. Ya kalau memang perlu adanya perubahan dari UUD 45 atau amandemen wewenang MPR ya, sampai sekarang pun untuk mengubah
Undang-Undang Dasar adalah wewenang MPR. Namun ya tadi konsensus, berbicara konsensus kan kita berbeda dengan negara lain yang saya pernah ungkapkan. Di negara lain ada semacam ya referendum jajak pendapat gitu kan, ditanya satu persatu. Setuju tidak mengubah UUD-nya? Kalau setuju ya setuju. Di kita kan cukup ya tadi usulan DPR kepada MPR gitu kan, diusulkan oleh sekian 1/3, kemudian dihadiri oleh 2/3 anggota MPR nantinya. Tapi tidak ujug-ujug juga ya. Yang namanya konsensus itu kan tidak perlu adanya satu seperti hal jajak pendapat, referendum. Nah, kenapa dulu itu orang tidak ada protes, tidak ada kontroversi mengenai amandemen ya, selain tuntutan? Karena nuansa hidup pikuk reformasi ya. Mungkin kalau sekarang itu bahasanya viral ya, hal-hal yang tidak kan semua orang sepakat bahwa Soeharto itu harus dibatasi. Sehingga perlu adanya perubahan. Sehingga di media, di suara-suara kampus, suara-suara mahasiswa, tidak ada relatif tidak ada suara miring terhadap amandemen, semuanya mendukung gitu kan. Jadi ketika MPR bekerja itu totalitas gitu kan. Walaupun tidak ada bukti langsung, misalnya ada bukti tertulis bahwa semua rakyat menyetujui adanya perubahan. Tidak. Yang namanya konsensus ya mungkin suara-suara yang saya bilang viral tadi ya, menjadi trending lah ya, trending kalau sekarang bahasanya, trending topik ya. Jokowi 3 periode misalnya, kalau semuanya trending misalnya gini ya, di saking cintanya pada Pak Jokowi misalnya, di Twitter trending, di YouTube trending, di Facebook trending, semua media trending. Ya mungkin aku yakin anggota MPR akan mengamandemen lagi Undang-Undang 45 untuk menambah masa jabatan presiden. Walaupun sebenarnya secara politik MPR itu sudah punya kewenangan untuk apapun ya. Kalau berbicara kekuatan sekarang yang sudah saya ungkapkan minggu lalu, sudah tidak ada lagi beban anggota MPR sekarang itu. Mereka sudah punya kekuatan yang luar biasa karena kan mayoritas anggota MPR ya yang mendukung ya di balik kekuasaan gitu. Mengenai hal itu, jadi tidak ada perlu misalnya kalau sekarang ya kita tidak ada perlu suara bertanya langsung ke rakyat. Paling tidak ya kalau anggota MPR yang mungkin benar-benar menyuarakan rakyat ya bahwa perlu adanya perubahan ya. Kalau memang urgensinya penting ya demi kepentingan rakyat misalnya. Kan sekarang mau Covid nih ya, sedang masih pandemi. Kalau ada pemilu kita akan boros lagi gitu kan. Kalau pemilu kalau 2004 pemilu kan boros. Udahlah nggak perlu pemilu, kita angkat aja Pak Jokowi menjadi presiden lagi misalnya. Dimusyawarahkan lagi di MPR, kita robah undang-undang dasarnya. Misalnya seperti itu. Kalau memang suara rakyatnya menghendaki demikian ya. Tapi kalau hanya disuarakan oleh segelintir orang ya, kalau hanya oleh para pendukung pemerintah ya mungkin masih banyak orang yang pasti ada yang memprotes gitu kan. Oke, saya lihat pertanyaan yang lain ya tentang ya apakah sebenarnya keistimewaan dan kelebihan dari konstitusi yang kita miliki ya. Yang kalau yang lama kan yang sebelum amandemen ya keistimewaannya itu kan bisa mengistimewakan presiden ya. Bisa berkuasa dengan lama keistimewaannya. Tapi kelemahannya kan multitafsir. Sehingga ya wajar kalau di amandemen dirubah. Karena kan semulia apapun UUD 45 walaupun itu hukum tertinggi, tapi kan itu buatan manusia ya, bukan buatan Tuhan, bukan kitab suci atau bukan buatan malaikat. Sehingga tidak haram seperti mengubah undang-undang dasar ataupun konstitusi dalam sebuah negara. Ya sekarang sebenarnya kelebihannya memang sangat demokratis gitu kan. Sangat demokratis. Tapi kadang-kadang demokrasi itu sendiri itu sekarang kalau banyak orang yang merasa ya kebebasan sekarang memang yang bebas-bebas itu aman, yang tidak gitu kan tetap merasa terancam. Ada yang bilang bahwa ini adalah bagi para kubu oposisi ini adalah campuran gaya orde baru dan gaya orde lama, kan? Ya, dengan banyaknya mungkin tokoh-tokoh yang ditangkap ya, yang diadili gitu kan. Banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh para pihak.
Ya itu mungkin salah satu kelemahan dari adanya amandemen yang dihasilkan ya setelah reformasi. Nanti banyak juga yang menjadi titik lemah dari banyaknya juga aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, oleh negara ya terhadap undang-undang di bawahnya atau yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Tadi ya, yang saya sebutkan ya, kalau misalnya masalahnya adalah kesalahannya dari prosedur undang-undang, kita tidak langsung perlu menggugat menjatuhkan presiden ya, tapi tadi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya pelanggarannya sudah berat ya, kategorinya berat, presidennya bisa di impeachment ya. Oke, seperti itu. Kemudian juga begini ya. Silakan ada yang bertanya lagi? Karena memang relatif hampir sama ya apa yang ditanyakan. Ya, minggu depan saya kira banyak hal yang perlu diperkuat ya dari sistem negara, baik berbicara negara secara umum ya tentang fungsi, tujuan, sifat-sifat negara dan bagaimana negara Indonesia. Walaupun saya kan telah ada konten dari saya ya. Saya harapkan ya kelompok yang presentasi bisa mengembangkan apa yang telah saya sampaikan ya. Yang jelas memang ya di kondisi negara kita hari ini ya perlu dalam beberapa hal perlu kita kritisi ya tentang bagaimana kebijakan mudik dan pulang kampung pun sampai sekarang orang masih bingung gitu kan. Masalah kerumunan massa pun orang bingung kan. Bagaimana kemarin negara hadir dalam pernikahan Atta dan Aurel misalnya kan. Sementara negara juga tidak hadir dalam beberapa kasus-kasus penting lain ya yang mungkin yang lebih penting untuk lebih membutuhkan hadirnya negara ya. Tapi dalam beberapa hal ya negara itu bisa hadir ya. Padahal memang tugas negara itu berat ya. Tugas pemerintah itu berat. Ya memang harus itu tugasnya. Kalau memang tugasnya ini ringan ya tidak perlu menjadi pemerintah, tidak perlu menjadi penguasa. Ya udah aja bikin channel YouTube gitu kan, bikin konten YouTube. Oke, silakan sebelum saya tutup apa ada yang mau mengucapkan kelas kelompok ini sudah nutup belum? Kelompok 3? Belum, Pak. Silakan tutup aja kelompok 3 ya. Karena saya kan tamu di pertemuan ini. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Adi yang telah memberikan pembahasan dan kepada rekan-rekan yang telah menyimak dan mengikuti diskusi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi baik itu dalam video pembelajaran ataupun dalam diskusi kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi resmi saya tutup. Salam. Oke, teman-teman semua, seperti biasa saya nanti minta laporan ya, laporan perkuliahan. Saya juga undur diri ya, karena ada kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.